Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video kali ini bersama dengan saya Imam Fadoli. Di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi, fungsi komposisi dan juga fungsi inverse. Ya. Jadi di awal semester 2 ini yang akan kita pelajari. Oke, relasi dan fungsi. Apa sih pengertian dari fungsi? Jadi sebetulnya materi ini sudah kalian pelajari di kelas di SMP ya. Waktu di SMP. Jadi ini sifatnya hanya mengulas saja. Pengertian dari fungsi, relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan. Jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota di himpunan B. Ditulis fungsi f memetakan A ke B ya. Ini dibacanya fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B. Oke, sebagai contoh, misalkan di sini saya ada 4 bentuk diagram panah ya. Manakah yang merupakan fungsi dan bukan fungsi? Dari mana kita mengidentifikasinya? Nih, lihat dari definisinya, dari pengertiannya. Jadi kan dikatakan fungsi itu jika himpunan A setiap, berarti kalau setiap semua anggota himpunan A itu berpasangan dengan tepat satu. Jadi kata kuncinya ini, setiap himpunan A berpasangan tepat satu pada anggota himpunan B. Lihat di sini, ini nyata ada satu yang nggak punya pasangan, itu 4, berarti ini bukan fungsi. Lalu yang kedua, lihat semua punya pasangan, tetapi di sini anggota yang kedua ini punya 2 pasangan, yaitu ke 5 dan juga ke 6 ya. Karena di sini kan syaratnya adalah tepat satu, berarti ini juga bukan fungsi. Ini yang ketiga, 1 ke 5, 2 ke 6, 3 ke 7. Semua anggota A punya pasangan tepat satu. Nah, berarti ini adalah fungsi. Untuk yang keempat di sini, 1-nya ke 5, 2-nya ke 6, 3-nya ke 6. Lihat syaratnya, semua anggota A punya pasangan tepat satu enggak? 1 kan ke 5, 2 ke 6, 3 ke 6. Ini juga fungsi. Walaupun di sini di B-nya ini 6-nya ini punya 2 pasangan, enggak masalah. Yang penting syaratnya yang A ini hanya punya 1 pasangan di himpunan B. Ya, jadi itu cara membedakan mana yang merupakan fungsi atau pemetaan dan juga yang bukan fungsi. Nah, di sini A ini disebut dengan domain atau daerah asal, dinotasikan dengan DF ya, karena ini fungsi fx jadi DF. Kalau ini fungsi gx berarti DG dan seterusnya. Berarti domainnya adalah 1 2 3, berarti semua anggota yang ada di himpunan A. Lalu B-nya disebut dengan kodomain atau daerah kawan, dinotasikan dengan KF. Jadi kodomainnya adalah kita tuliskan semua anggota himpunan B itu 5, 6, 7, 8. Sedangkan daerah hasil disebut dengan range. Ya, dinotasikan dengan RF. Mana sih yang dimaksud dengan range? Itu 6, 7, 8, yaitu yang memiliki pasangan di himpunan A. Jadi kenapa 5 ini enggak ditulis di sini? Karena 5-nya ini tidak ada pasangannya, ya. Jadi itu range-nya ya, yaitu 6, 7, 8. Lalu yang B adalah sifat-sifat atau jenis fungsi. Oke, yang pertama ada fungsi subjektif atau onto. Pengertiannya adalah jika setiap elemen di B mempunyai pasangan di A. Lihat. Jadi di B ini tidak ada yang kosong, tidak ada yang nggak punya pasangan. Ya. Jadi semua punya pasangan, 5, 6-nya punya pasangan. Nah, ini disebut dengan fungsi subjektif. Lalu ada juga fungsi into. Jika terdapat elemen di B yang tidak mempunyai pasangan di A. Lihat, 5, 6, 7. Mana yang nggak punya pasangan? Itu 6. Ya, tapi ini fungsi. Tapi yang B-nya ini nggak punya pasangan, salah satunya ini disebut dengan fungsi into. Yang ketiga ada fungsi injektif. Jika setiap elemen di B mempunyai pasangan tepat satu elemen di A. Lihat, ini kan punya tepat satu, tapi di sini ada yang nggak punya pasangan, yang disebut dengan fungsi injektif. Ya, bedakan dengan into dengan injektif ya. Di sini sama-sama nggak ada pasangan padahal. Kenapa ini disebut into, ini disebut injektif? Lihat, kalau di into dia tidak ada pasangan, tapi salah satu anggota B itu punya pasangan 2.
ya. Sedangkan kalau di injektif, salah satu nggak punya pasangan dan yang lainnya hanya punya pasangan tepat satu di anggota himpunan A. Yang keempat ada fungsi bijektif, itu jika fungsi merupakan fungsi subjektif sekaligus fungsi injektif. Atau cara gampangnya semua punya pasangan masing-masing satu, tidak ada yang kosong ya, atau tidak ada yang tidak punya pasangan. Oke, jadi ini adalah sifat-sifat atau jenis fungsinya. Lalu kemudian ketiga ada fungsi linear dan kuadrat ya. Mohon maaf tadi B ini harusnya C ya. C itu fungsi linear dan kuadrat. Misal, carilah nilai fungsi jika diketahui fungsi f memetakan x ke 2x plus 1 dengan daerah asalnya x sedemikian 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 3 dengan x merupakan bilangan real, dan gambarlah grafiknya. Nilai x yang memenuhi 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 3 adalah 1, 2, 3. Kenapa? Ini kan x itu adalah 1, 2, 3 karena x ini diantara 1 dan 3 ya. Lebih kecil sama dengan berarti satunya diajak, tiganya juga diajak. Jadi 1, 2, dan 3. Lihat fx sama dengan 2x plus 1. Berarti x nya kita masukkan 1 ke sini. Jadi x nya diganti dengan 1. Jadi 2 dikali 1 tambah 1 sama dengan 3. Lalu x sama dengan 2. F2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1, berarti hasilnya 5. Dan x sama dengan 3 adalah fx3 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 7 ya. Nah jadi ini, jadi nilainya adalah atau RF nya atau range-nya adalah 3, 5, 7. Nah sekarang gambar grafiknya, gimana cara gambar grafiknya? Nah lihat ya, kita masukkan nilai x nya itu di bawah, ini kan sumbu x dan ini adalah sumbu y. 1, 2, 3. Dari mana nih kita tulis ini 1, 2, 3. Lalu kemudian 3, 5, 7 dari mana? Nih dari hasil ini kita tulis 3, 5, 7. Ya jaraknya disesuaikan ya. Lihat, kalau dia x-nya 1, y-nya adalah 3, berarti 1 dihubungkan ke 3. Di sini titiknya. Lalu kalau dia x-nya 2, y-nya 5, berarti 2 hubungkan sini 5. X-nya 3, y-nya 7, berarti di sini. Berarti ini titiknya. Maka grafiknya tinggal kita garis tarik lurus. Ya. Menjadi inilah grafik dari fungsi linear. Ini fungsi linear ya, itu adalah garis lurus. Jadi bentuk grafiknya adalah garis lurus. Jadi himpunan pasangan berurutannya kalau kita mau tuliskan 1,3, 2,5 dan 3,7. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Diketahui fungsi G memetakan R ke R dan fungsi G ditentukan dengan rumus Gx sama dengan X pangkat 2 plus 1. Hitunglah G-2, G-1, G0, G1, G2 dan gambarlah diagram panahnya. Oke, ini adalah bentuknya fungsi kuadrat ya. Kalau tadi linear, sekarang kuadrat. Hasil dari Gx sama dengan X pangkat 2 plus 1 untuk, nah lihat kita mulai dari sini G-2, berarti X-nya kita ganti dengan min 2. Min 2 pangkat 2 tambah 1. Min 2 pangkat 2 itu kan min 2 kali min 2. Min dikali min jadi plus. Berarti 2 pangkat 2 adalah 4 tambah 1 sama dengan 5. G-1 berarti min 1 kali min 1 adalah 1 tambah 1 hasilnya 2. G0 0 pangkat 2 berarti 0 kali 0 ya. Hasilnya 0 tambah 1 sama dengan 1. Lalu G1 berarti 1 pangkat 2, 1 kali 1 adalah 1 tambah 1 adalah 2. Dan G2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi nilai RG-nya atau range-nya adalah 1, 2, 5 ya. Karena ini sama angkanya, jadi kalian boleh menuliskannya 1, 2, dan 5. Kalau kita tuliskan ke diagram panahnya ya. A ini adalah tadi fungsi X-nya ya. X-nya ya, nilai X-nya itu min 2, min 1, 0, 1, 2. Sedangkan B-nya kita isi dengan hasilnya yaitu 1, 2, dan 5. Lalu kemudian kita hubungkan dengan tanda panah. Jadi kan min 2 hasilnya 5, berarti min 2 ke 5, min 1 ke 2, 0 ke 1, 1 ke 2, dan 2 ke 5. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini masuknya ke dalam fungsi surjektif atau onto. Ya, paham ya? Nah, jadi pertemuan kita sampai di sini, semoga bermanfaat, semoga kalian paham.
Jika ada yang kurang paham, silakan kalian cari referensi video lainnya untuk mendukung proses pembelajaran kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.